Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Eugenia, nomor BP 20120047, dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dharma Andalas. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan yang telah saya buat untuk materi mata kuliah pengantar bisnis. Materi yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Unsur man yaitu man, money, method, materials, machine, dan market. Unsur man disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing yaitu pengorganisasian. Yang ketiga, actuating atau kepemimpinan. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama dipimpin oleh direktur utama, lalu manajer produksi, serta manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, manajer administrasi dan keuangan. Lalu di bawahnya ada manajer sumber daya manusia dengan anggota, divisi perekrutan, divisi kompensasi, divisi hukum, divisi pendidikan. Proses manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Penyediaan sumber daya manusia yaitu pelaksanaannya adalah penyediaan sumber daya manusia dengan proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menarik orang yang memenuhi syarat untuk melamar pada pekerjaan yang dibuka secara internal maupun eksternal. Internal yang dimaksud yaitu mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat untuk lowongan pekerja yang terbuka. Sedangkan eksternal yaitu melibatkan atau menarik orang di luar organisasi untuk melamar pekerjaan. Seleksi artinya menentukan tenaga kerja yang akan dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia yaitu pelaksanaannya adalah dengan cara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah mengajarkan karyawan bagaimana melakukan pekerjaan di mana mereka dipekerjakan. Sedangkan pengembangan adalah proses mengajarkan manajer keterampilan yang diperlukan baik untuk saat ini maupun di masa depan. Pemeliharaan sumber daya manusia. Proses pemeliharaan dan peningkatan kondisi fisik, mental, dan loyalitas pelaksanaannya adalah dengan cara memberikan kompensasi, yaitu memberikan imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dengan bentuk kompensasi, yaitu dengan bentuk upah, gaji, dan intensif. Mengoptimalkan sumber daya manusia yaitu pelaksanaannya dengan cara promosi, demosi, transfer, dan separasi. Promosi yaitu proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara sektual dalam organisasi perusahaan. Demosi yaitu penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pengerjaannya. Sedangkan transfer yaitu memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif serta mengalami proses transfer. Separasi adalah melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Teori motivasi sumber daya manusia yaitu artinya pendekatan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan diterima oleh orang lain, dan pengendalian diri, dan terakhir aktualisasi diri. Materi yang kedua yaitu pemasaran.
Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang. Konsep penjualan dan konsep pemasaran. Penjualan yang kita harus perhatikan pertama yaitu berfokus kepada produk. Lalu untuk pertama sekali perusahaan membuat produk dan kemudian memikirkan bagaimana cara menjualnya. Ketiga, perencanaan berorientasi jangka pendek berdasarkan produk dan pasar. Lalu tekanan kebutuhan penjualnya bagaimana, serta manajemen berorientasi pada laba volume penjualan. Sedangkan pemasaran, kita harus memperhatikan perencanaannya berorientasi ke hasil jangka panjang berdasarkan produk-produk yang baru yang telah diciptakan. Untuk pertama sekali, perusahaan menentukan apa yang diinginkan konsumen, lalu memikirkan solusi bagaimana membuat dan menyampaikan produk tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya, tujuan akhirnya terletak pada kepuasan konsumen. Strategi marketing 7P. Yang pertama yaitu produk, yaitu sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, price atau harga, merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan harga dan jasa yang telah dijual. Yang ketiga, place atau tempat, adalah lokasi untuk melakukan proses penjual untuk membeli produk baik barang maupun jasa. Yang keempat, ada promosi, yang bertujuan untuk supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba membeli produk, baik itu produk barang maupun jasa. Selanjutnya, people atau orang, yaitu semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk serta memberikan pelayanan produk kepada konsumen. Selanjutnya, proses, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan produk dan jasa ke pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang terakhir, physical evidence, artinya tampilan fisik, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung perjalannya sebuah bisnis. Contohnya, menggunakan interior yang unik, lighting system yang menarik, desain ruangan yang menarik, serta lain sebagainya. Selanjutnya, strategi marketing 7M. Strategi marketing 7M yang pertama, misi, yaitu pernyataan yang merangkum tujuan dan sasaran utama dari suatu organisasi untuk membimbing karyawan dalam kontribusi mereka untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada marketing target atau target pasar, yaitu suatu kelompok konsumen yang menyediakan sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Yang ketiga, pesan atau message, yaitu suatu exercise simbol dari pemikiran sang pengirim dalam komunikasi pemasaran. Pesan dapat berbentuk sebuah iklan, sebuah presentasi program kerja. Selanjutnya ada media atau saluran komunikasi, yaitu sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan dan meningkatkan konsumen tentang produk yang mereka jualkan. Selanjutnya ada mix atau bauran promosi, yaitu serangkaian pendekatan dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang luas. Selanjutnya money atau anggaran, yaitu biaya untuk diperlukan untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan aktivitas perusahaan sepanjang masa periodenya. Selanjutnya, pengukuran evaluasi promosi. Materi yang ketiga yaitu manajemen promosi, produksi, dan operasi. Operasi adalah aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat produk tertentu yang berwujud dan tidak berwujud. Produksi yaitu aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat produk yang berwujud atau disebut dengan penciptaan barang dan jasa. Proses dan metode yang dipakai untuk melakukan transformasi
dari input yang berwujud dan bahan baku, barang setengah jadi, dan input yang tidak berwujud ide, informasi menjadi barang atau jasa. Pentingnya manajemen produksi atau operasi bagi perusahaan. Yang pertama, sumber daya manusia perusahaan atau organisasi biasanya berada di bawah kendali manajer operasi. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pengguna dari total aset perusahaan, sumber daya manusia, tanah, pabrik, dan peralatan. Dan terakhir, pengeluaran biaya paling banyak yaitu pada material, pekerjaan, dan peralatan. Tips proses produksi. Proses ekservasif artinya adalah pengendalian bahan produksi dari alam untuk dipasarkan. Proses sintesis adalah proses pengelolaan beberapa bahan mentah menjadi suatu produk. Proses analisis adalah proses mengolah bahan mentah menjadi dua atau lebih barang. Dan terakhir yaitu ada proses pengubahan, adalah proses di mana bahan baku produksi hanya dirubah bentuknya saja. Selanjutnya ada metode produksi. Yang pertama, metode job shop. Karakteristik dari job shop production yaitu memiliki ragam produk atau varian yang banyak dan rendah volume produksi. Yang kedua, menggunakan fasilitas dan mesin-mesin umum. Selanjutnya, tenaga kerja yang dipakai sangat terampil dan memerlukan persediaan bahan dan peralatan yang banyak, memerlukan perencanaan yang sangat terperinci, tajam, dan setiap pemerintahannya. Yang kedua, ada metode batch. Karakteristik dari batch production artinya yaitu waktu produksi lebih pendek, tempat dan mesin lebih fleksibel. Tempat dan mesinnya diatur untuk memproduksi dalam bentuk batch dan diubah lagi pengaturannya untuk batch yang berikutnya. Yang ketiga ada metode flow. Artinya karakteristik dari metode flow yaitu memiliki standarisasi produk dan urutan proses, volume produksi yang tinggi, siklus produksi yang lebih pendek, penanganan material dapat dilakukan secara otomatis. Tugas manajer produksi dan operasi. Yang pertama, menyusun perencanaan proses produksi. Yang kedua, menjaga kelancaran proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Yang keempat, mewujudkan proses produksi yang efisien dan efektif. Yang terakhir, menghasilkan produk yang berkualitas. Produktivitas adalah perbandingan nilai output barang dan jasa yang diproduksi dengan nilai input sumber daya, yaitu sumber daya manusia, modal, energi, material, dan waktu. Materi yang keempat yaitu sistem informasi manajemen. Pengertiannya yaitu studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin, sementara sistem informasi manajemen yaitu berfokusan pada bagian teknik informasi, dapat mendukung strategi bisnis dan operasi organisasi. Fungsi sistem informasi manajemen yaitu meningkatkan produktivitas dalam hal biaya organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan penguasaan, perencanaan, pengarahan, dan serta meningkatkan efisiensi data yang lebih real time dan akurat. Manfaat informasi manajemen yaitu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk dan jasa, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Contoh sistem informasi manajemen yang pertama ada Executive Support System atau ESS yang berguna untuk membantu manajer agar bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yaitu dengan bantuan grafis serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua, Informatic Management System atau IMS yang berfungsi untuk menganalisis perbuatan keputusan,
Beberapa fungsi informatif dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang terakhir ada supply chain management, artinya berfungsi untuk mengidentifikasikan data penting serta supply dari pemasok, produsen hingga pengecer. Sistem ini menjadi sistem pembukuan perusahaan atau yang disebut dengan software akun. Materi yang kelima yaitu fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi adalah untuk penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta, dan kekayaan. Kegunaan laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik. Yang ketiga, salah satu kewajiban jika ingin go public. Yang keempat, tujuan kegunaannya untuk pihak ketiga sebagai kreditur atau investor. Yang selanjutnya ada untuk menentukan besarnya pajak. Penggunaan informasi akuntansi, yaitu ada manajer bisnis yang disebut dengan pengambilan keputusan, karyawan dan sertifikat kerja disebut dengan penyangkut upah dan kenaikan gaji, investor dan kreditur disebut dengan besarnya laba atau kerugian, petugas pajak disebut dengan untuk menentukan pajak, badan hukum pemerintah contohnya pengendalian yang guna untuk kemampuan membayar hutang. Kategori akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik yaitu akuntan yang memiliki izin dari negara dan menawarkan jasa akuntan kepada masyarakat umum. Jasa yang ditawarkan berupa auditing, jasa pajak, jasa penasehat manajemen. Selanjutnya ada akuntan perusahaan yang disebut dengan akuntan swasta, yang artinya akuntan yang diberi gaji dan dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Akuntan swasta sebagian besar merupakan akuntan manajemen yang mempunyai sertifikat manajemen akuntan atau GMA. Akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintahan yaitu akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah dan tugasnya mulai dari pengawasan kekayaan dan keuangan negara sampai pada pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Yang terakhir ada akuntan pendidik, artinya pendidikan akuntansi, yakni mengajar, menyusun kurikulum, melakukan penelitian, dan pengembangan akuntansi. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah jenis laporan yang meringkas status keuangan suatu perusahaan untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Kategori laporan keuangan yang pertama yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang merincikan pendapatan yang mengeluarkan tahunan suatu perusahaan sehingga dapat memperlihatkan laba dan rugi tahunan sebuah perusahaan. Yang kedua adalah laporan arus kas, yaitu adalah laporan keuangan yang menjabarkan pendapatan dan pembayaran uang kas suatu perusahaan setiap tahunnya. Laporan ini memperlihatkan arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Selanjutnya ada anggaran. Anggaran adalah laporan terperinci mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode. Fungsi anggaran yaitu membantu dalam perencanaan, pengendalian, untuk mengambil keputusan internal, dan juga untuk menelusuri kinerja mingguan atau bulanan. Klasifikasi rasio keuangan, yaitu ada rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas. Rasio solvabilitas yaitu merupakan perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan banyaknya hutang yang harus ditanggungjawabkan dan dibayarkan. Selanjutnya, rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit
dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Artinya, salah satu rasio yang membandingkan antara tingkatan penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Fungsi manajemen keuangan yaitu merencanakan atau mencari serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Manajemen keuangan. Yang pertama, penentuan investasi jangka panjang. Yang kedua, untuk mendapatkan dana untuk membayar. Yang ketiga, memimpin kegiatan keuangan harian. Klasifikasi modal manajemen keuangan. Yang pertama, modal jangka pendek, yaitu harus ada untuk hutang dagang, untuk piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi. Yang selanjutnya ada modal kerja. Modal jangka panjang, yaitu ada pinjaman jangka panjang, modal sendiri, atau saham biasa, atau saham preferensi. Saham, sifat investasi saham biasa, yaitu adanya termasuk pada saham paling berisiko dari semua sekuritas, karena ketidakpastian pasar saham itu sendiri. Adanya blue chip atau saham unggulan adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan mapan yang mampu menyediakan pendapatan yang aman dari dividen yang konstan. Selanjutnya ada saham preferensi, yaitu diterbitkan dengan nilai pokok yang lebih yang telah ditentukan sebelumnya. Dividen dinyatakan sebagai prestasi nilai pokok. Saham dapat ditarik di mana harga penarikan disepakati antara perusahaan dan pemegang saham. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan sebagai pinjaman dana dengan investor serta sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi yang bernama bersumber dari pemerintah, yang artinya suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang negara tertentu. Selanjutnya ada sumber dari pemerintah daerah, disebut dengan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, yaitu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik. Selanjutnya yang terakhir ada sumber dari perusahaan atau obligasi yang bersumber dari perusahaan adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.